Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPT dan pengajar praktik Nur Sofiah MPT. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran yang saya laksanakan kali ini masih menggunakan alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. Dan A. Aksi nyata. Untuk model refleksinya, saya menggunakan model Deal yang dikembangkan oleh Ash and Clayton dalam bukunya tahun 2009, yaitu Description, Examination, dan Articulation of Learning. Yang pertama, description, yaitu deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H, what, who, when, why, where, dan how. Yang kedua, examination, yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, articulation of learning, yaitu jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian yang pertama adalah deal. Sesuai jadwal dari BPGP Jawa Timur, maka pada tanggal 31 Maret tahun 2023, saya mulai mempelajari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan diawali pretest. Pada tanggal yang sama, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri dengan berselancar pada LMS untuk merefleksikan seperti apakah sikap pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan selama ini ketika dihadapkan dengan kasus yang di dalamnya memuat dua hal yang sama-sama benar dinilai benar atau dilema etika. Selanjutnya, pada tanggal 3 sampai dengan 4 April tahun 2023, pembelajaran saya lanjutkan pada alur eksplorasi konsep forum diskusi mengenai keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di situ, saya berlatih menganalisis beberapa kasus untuk didiskusikan bersama calon guru penggerak lainnya menggunakan keterampilan-keterampilan di atas dengan saling memberi umpan balik antar calon guru penggerak satu dengan lainnya. Tanggal 5 dan 10 April tahun 2023, saya memasuki alur ruang kolaborasi. Untuk mempertajam kemampuan analisis, secara berkelompok saya berlatih menganalisis kasus dilema etika yang benar-benar terjadi pada anggota kelompok. Kemudian salah satu kasus diangkat untuk dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi presentasi. Dilanjutkan, pada tanggal 11 sampai dengan 12 April tahun 2023, saya memasuki alur demonstrasi kontekstual. Di sini, pada alur ini saya diminta mewawancarai 2 sampai dengan 3 pimpinan atau kepala sekolah untuk dianalisis cara pengambilan keputusan mereka ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Tanggal 13 April tahun 2023, saya memasuki alur koneksi antar materi yang menugaskan kepada saya agar menghubungkan pengetahuan dan pemahaman modul 3.1 ini dengan modul-modul sebelumnya. Dilanjutkan, tanggal 14 April tahun 2023, saya memasuki alur elaborasi pemahaman. Di sini, saya diberi penguatan oleh instruktur nasional agar pemahaman saya terhadap materi modul 3.1 ini lebih mantap. Tanggal 17 April tahun 2023, saya memasuki alur terakhir yaitu aksi nyata. Sebagai pendidik, di sini saya menerapkan pengetahuan yang telah saya peroleh dari modul 3.1 ini dalam kehidupan nyata. Bagian berikutnya adalah examination. Dilema etika versus bujukan moral. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral yang memiliki perbedaan mendasar pada latar belakang kasusnya.
Dilema etika merupakan situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar, namun memiliki kekurangan dan kelebihan dari segi yang berbeda-beda. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi di mana seseorang dihadapkan pada keadaan benar lawan salah. Kemudian menganalisis kasusnya. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dapat dianalisis terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Articulation of learning. Dari modul 3.1 ini, saya memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Seluruh rangkaian alur pembelajaran sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendapat pengalaman dari wawancara terhadap para pimpinan atau kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Demikian juga pada alur-alur lainnya. Setelah memperoleh pemahaman, saya akan menerapkannya dalam kehidupan nyata dan berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat. Tujuannya, jika suatu saat menemukan permasalahan dilema etika, saya dapat menyelesaikannya dengan bijaksana berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dapat dipertanggungjawabkan dan selalu berpihak pada murid. Untuk melengkapi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 ini, saya sajikan dokumentasi kegiatan yang saya ambil ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.